buka. Mazmur ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Oke, dibuka dulu. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, kalau sudah diam dan angkat tangannya. Mazmur 23 ayat 1. Belum semua ini. Oh, sudah 5 orang ini. Mana lagi? Nggak bawa Alkitab. Aku awal tadi nggak tahu. Nggak tahu apa? Masa nggak tahu membukanya? Yang sudah dapat angkat tangannya coba. Oke, kita membacanya secara bersama-sama ya. Kita membacanya secara bersama-sama dua-dua ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisa dihafal nggak kira-kira? Bisa. Coba sambil ditutup matanya. Mazmur 23 ayat yang pertama, dua-dua ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan kekurangan apapun ya.
Dimulai dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Coba Filemon ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama baru. Perjanjian baru. Coba dibuka dulu. Yang sudah dapat angkat tangannya. Coba. Coba yang sudah dapat angkat tangannya. Oke. Kita membacanya secara responsoria ya. Kamu akan membacakan yang pertama. Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai 11, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ayat ke-9, dua-dua ya. Tetapi melihat kata-kata itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat lagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Kita membacanya bersama-sama ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Wah, ini kok pada ngobrol semua, pada ngobrolin apa sih? Kalau kau bercerita di depan aja biar ramai duduk di situ, nggak apa-apa. Oke, Abang mau nanya sekarang, siapa yang mengenal Filemon itu siapa? Ada yang kenal Filemon itu siapa? Ada yang tahu? Ada yang mengenal Onesimus itu siapa? Nggak tahu juga. Ada yang mengenal Paulus itu siapa? Coba yang tahu siapa itu Paulus angkat tangannya. Yang tahu Timotius siapa angkat tangannya coba? Oh. Yang tahu Yesus Kristus siapa? Gimana ini? Habis liburan ingatannya pada pertengkaran di jalan ya? Iya kan? Beku. Luar biasa. Ya? Iya, jadi Paulus itu adalah murid dari Tuhan Yesus, rasul yang diutus untuk menyebarkan firman Tuhan setelah Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Tuhan Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Paulus ini karena dia adalah seorang pekabar Injil, dia mempunyai beberapa teman sepelayanan. Salah satunya adalah Filemon. Selain Filemon, siapa lagi sih teman sepelayanannya Paulus? Ada juga yang namanya Timotius, ada juga yang namanya Onesimus. Adik-adik semuanya tahu nggak? Timotius dan Onesimus itu mempunyai satu kesamaan. Ada yang tahu kesamaannya apa? Ada yang tahu? Hah? Ya, kesamaannya adalah sama-sama merupakan anak rohani daripada Rasul Paulus, anak rohani. Kalau di zaman sekarang dibilang anak baptisnya, itu dia. Kalau kata orang-orang di dunia modern, ada anak baptis berarti ada bapak baptis. Itulah Rasul Paulus. Onesimus dan Paulus ini bertemu ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Ini coba ada yang dengarkan dulu ya. Adik-adik tahu nggak atau bisa nggak menggambarkan kalau penjara itu kayak gimana? Coba, penjara itu seperti apa sih? Gelap nggak? Sempit nggak? Sempit. Dingin nggak? Nggak dingin. Dingin nggak penjara?
terkurung nggak kalau di penjara itu? Terkurung. Nah disitulah dia bertemu dengan Onesimus. Berarti kalau yang ada di penjara itu rata-rata orang yang seperti apa sih? Orang yang jahat. Kalau jahat itu berarti melakukan apa aja? Mencuri. Ada lagi? Mencuri permata juga boleh. Ada lagi? Membunuh. Lalu apa lagi? Iya, kalau di zaman sekarang yang dulu belum ada. Cuman nggak apa-apa. Narkoba. Nah, terus apa lagi? Ada nggak para pemberontak di situ? Iya. Seperti itulah orang-orang yang berada di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus dipenjara oleh karena Yesus Kristus. Jadi karena Rasul Paulus sedang di dalam penjara, dia tidak bisa keluar untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu dia meminta tolong kepada rekan pelayanannya, yaitu Filemon, untuk memberitakan firman Tuhan. Salah satunya dengan bantuan Paulus adalah dengan membawa Onesimus. Onesimus ini adalah orang yang dari penjara. Kalau orang yang dari penjara itu pintar atau enggak sih? Enggak kan? Orang-orang bodoh kan? Kasar kan? Iya. Seperti itulah gambaran dari Onesimus. Tetapi karena begitu kasihnya Rasul Paulus kepada Onesimus, sehingga Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai rekan sepelayanannya, bukan sebagai hambanya. Itu dia. Terkadang adik-adik sekalian kalau misalnya melihat orang-orang yang ada di pinggir jalan itu kasihan kan? Iya kan? Tapi cuma kasihan doang kan? Gak membantu kan? Nah itu. Pernah nggak adik-adik itu memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan? Nggak pernah. Belum pernah. Pernah nggak ada Pak kakak dikasih 500 dari uang jajannya 1.000? Pernah nggak? Enggak. Pernah. Bentuk kasih. Pernah nggak adik-adik kalau ada orang yang lagi kelaparan, kedinginan, dibelikan baju, dibelikan selimut, dibelikan makanan? Pernah nggak? Pernah melihat nggak? Hah? Pernah lihat di mana? Di YouTube. Hah? Aku juga. Iya. Harus bisa kita tidak memandang rendah orang-orang yang kecil. Begitu juga adik-adik sekalian. Di sini siapa yang ranking 1 angkat tangannya dulu? Ranking 2, ranking 3, ranking 4. Yang 10 besar angkat tangannya. Yang 10 besar dari belakang angkat tangannya. Juga. Gak ada juga. Yang di tengah-tengah yang ngintil angkat tangannya. Ini buat satu nih. Gak ada juga. Oke. Jadi kalau kita pintar, kita mendapatkan ranking 1, kita unggul di dalam satu mata pelajaran, kita tidak boleh menjadi sombong dan jadi memandang rendah orang-orang yang ada di sekitar kita atau teman-teman kita. Justru kita harus membantu mereka supaya mereka bisa naik dari keterpurukan. Seperti itu juga lah yang diharapkan Paulus dari Filemon terhadap Onesimus. Paulus menginginkan Onesimus ini bisa bertumbuh sebagai manusia yang takut dan taat kepada Tuhan. Itulah makanya Paulus mengutus Onesimus kepada Filemon dan meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai rekan sepelayanan. Kita itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih kaya. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memiliki sikap rendah hati terhadap sesama.
Kita hanya boleh merendahkan diri kita kepada Tuhan, itu dia. Beda ya rendahan sama rendah diri, ya. Jangan malah ya. Kalau kita rendah diri kepada orang lain, tandanya kita minder. Ya kan, padahal kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita harus rendah hati kepada Tuhan, kepada sesama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Lagu yang dipapan tulis sambil kita kumpulkan persembahan yang kedua. Silakan ambil musik. Yesus cipta semua anak, semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak, semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita mainkan lagu ini sekali lagi dari atas. Kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi. Anak di dunia, kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau punya terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.